Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai deskripsi dan spesifikasi pekerjaan digital marketing spesialis pada perusahaan PT Lancar Wiguna Sejahtera atau Lawson. Saya Marcella Firanda Amelia dengan NIM 64231752. Saya Ratu Bilkis Fitri Sedaya dengan NIM 642311751. Perkenalkan, nama saya Marcel Lusrino dengan NIM 64231693. Berikut adalah visi misi dari perusahaan PT Lancar Wiguna Sejahtera atau biasa disebut dengan Lawson. Untuk visinya adalah menjadi gerai convenience yang utama dalam memenuhi kebutuhan harapan konsumen dengan mengedepankan fleksibilitas, kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan pelanggan. Untuk misinya, yang pertama itu menjadi convenience store yang menawarkan pengalaman belanja yang nyaman. 2. Menawarkan produk makanan yang higienis, berkualitas, dan terjangkau. Yang ketiga, menjadi bagian dari masyarakat melalui berbagai produk dan fasilitas yang unik, inovatif, dan variatif. Yang keempat, terus berinovasi seiring dengan perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari berbagai lapisan konsumen, baik produk, pelayanan, maupun bisnis proses. Dan yang terakhir ada menegakkan etika bisnis yang tertinggi. Apa itu digital marketing spesialis? Digital marketing spesialis adalah salah satu profesi yang bertanggung jawab atas membuat, merencanakan, dan menerapkan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Biasanya, seorang digital marketing spesialis menggunakan berbagai platform digital seperti media sosial, email, atau iklan online untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek kepada audiens yang dituju. 4 job desk digital marketing spesialis. Yang pertama, melakukan riset pasar untuk memahami tren industri dan perilaku konsumen online. Riset pasar melibatkan pengumpulan dan analisis data mengenai tren terkini di industri, perilaku konsumen online, serta preferensi target audiens. Dengan memahami tren industri, seorang spesialis dapat mengidentifikasi peluang baru, mengantisipasi perubahan pasar, dan menyesuaikan strategi pemasaran agar tetap relevan. Yang kedua, menyusun strategi pemasaran digital yang efektif. Penyusunan ini melibatkan proses perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan melalui berbagai saluran digital. Strategi ini dimulai dengan memahami target audiens secara mendalam, termasuk demografi, minat, dan perilaku online mereka. Yang ketiga, merancang dan menerapkan strategi pemasaran untuk perusahaan. Proses ini melibatkan proses holistik dalam membangun dan mengimplementasikan rencana aksi untuk mencapai tujuan pemasaran bisnis. Seorang spesialis pemasaran digital akan melakukan analisis mendalam terhadap pasar, kompetitor, dan target audiens untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan. Yang terakhir, membuat konten untuk mendukung kampanye pemasaran. Berarti menciptakan berbagai macam materi seperti tulisan, gambar, video, atau infografis yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kampanye kepada target audiens. Konten yang dibuat harus relevan, menarik, dan sejalan dengan tujuan kampanye. Berikut adalah spesifikasi dari seorang digital marketing spesialis. Yang pertama ada jam kerja. Jam kerja reguler ini biasanya dimulai dari pukul 9 hingga 5 sore dengan kemungkinan fleksibilitas jika ada kampanye penting atau deadline ketat. Nah, jadi intinya jam kerja di posisi digital marketing spesialis ini memberikan keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas. Karyawan akan memiliki jadwal yang jelas tetapi juga harus siap untuk bekerja di luar jam kerja jika diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, lingkungan kerja. Kantor dengan akses ke berbagai perangkat teknologi untuk menjalankan kampanye digital, sebagian besar pekerjaan dilakukan di depan komputer. Nah, jadi sebagai seorang digital marketing spesialis ini pastinya akan bekerja di kantor dan akan menggunakan komputer serta perangkat lainnya hampir sepanjang waktu untuk menjalankan berbagai tugas. Nah, karena lingkungan kerja seorang digital marketing spesialis itu sangat dekat dengan teknologi,
di mana seorang digital marketing spesialis akan bekerja di kantor yang nyaman dan dilengkapi dengan berbagai alat canggih untuk membantu seorang digital marketing spesialis menjalankan tugas-tugas pemasaran digital. Nah, contoh kegiatan sehari-harinya ini ada membuat desain iklan menggunakan software desain grafis, terus mengelola akun media sosial perusahaan, menganalisis data performa iklan, dan membuat laporan hasil kampanye. Yang ketiga, ada alat yang digunakan: Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads Manager, SEMrush, Hootsuite, Mailchimp, serta alat pemasaran digital lainnya. Nah, untuk Google Analytics ini tuh seperti radar yang digunakan untuk melacak dan menganalisis semua aktivitas pengunjung di website perusahaan. Jadi, kita nih bisa tahu halaman mana yang paling banyak dikunjungin, dari mana itu pengunjung berasal, dan hal-hal lain yang berguna untuk meningkatkan website. Dan kedua, ada Google Ads. Nah, Google Ads ini tuh seperti papan reklame digital. Kita bisa membuat iklan yang muncul di hasil pencarian Google. Nah, dengan Google Ads ini, kita bisa menargetkan iklan kepada orang-orang yang sedang mencari produk atau jasa yang perusahaan tawarkan. Facebook Ads Manager mirip seperti dengan Google Ads, tapi Facebook Ads Manager ini khusus untuk membuat iklan di Facebook dan Instagram. Nah, SEMrush itu seperti detektif yang mencari tahu kata kunci apa saja yang paling banyak dicari orang terkait dengan produk atau jasa dari perusahaan. Hootsuite seperti dashboard untuk mengelola semua akun media sosial perusahaan dalam satu tempat. Jadi kita bisa memposting, membalas komentar, dan memantau performa akun media sosial dengan lebih mudah. Ada Mailchimp, dan alat ini digunakan untuk membuat dan mengirim email marketing. Kita bisa membuat newsletter, promosi, atau email personalisasi untuk menjangkau pelanggan. Dan terakhir itu ada Canva, seperti yang digunakan background saya ini. Kita bisa membuat desain poster atau campaign melalui Canva. Nah, intinya sebagai digital marketing spesialis, kita harus terbiasa menggunakan berbagai macam alat digital ini. Nah, alat-alat ini itu membantu untuk menganalisis data, membuat iklan, mengelola media sosial, mengoptimalkan website. Dan terakhir ada anggaran. Bekerja dengan tim pemasaran untuk mengelola dan mengoptimalkan anggaran kampanye iklan digital. Jadi, sebagai seorang digital marketing spesialis harus memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola anggaran. Nah, seorang digital marketing spesialis harus bisa membuat keputusan yang tepat tentang alokasi anggaran, memantau kinerja kampanye, dan melakukan optimasi secara terus-menerus. Dengan begitu, seorang digital marketing spesialis bisa memastikan bahwa kampanye iklan digital yang dijalankan memberikan hasil yang maksimal. Jadi, kesimpulannya, dengan menguasai alat-alat ini, seorang digital marketing spesialis bisa menjalankan kampanye pemasaran yang lebih efektif dan mencapai tujuan bisnis perusahaan. Selanjutnya, kualifikasi digital marketing spesialis. Ada 6 syarat. Yang pertama, minimal S1 di bidang pemasaran, bisnis, teknologi informasi, atau komunikasi. Yang kedua, fasih berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia, baik itu tulisan atau maupun tulisan. Yang ketiga, pengetahuan tentang SEO, baik itu platform media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Google. Yang keempat, pengalaman kerja 2-3 tahun di bidang pemasaran digital, terutama dalam pengelolaan kampanye berbayar. Yang kelima, kemampuan mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas proyek. Yang terakhir, detail oriented, kreatif, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang tren pemasaran digital terbaru. Output kerja digital marketing spesialis. Yang pertama, meningkatkan traffic website, meningkatkan jumlah pengunjung situs web perusahaan secara signifikan melalui strategi SEO dan kampanye iklan berbayar. Dengan menggunakan teknik SEO untuk meningkatkan peringkat website di mesin pencari dan menjalankan kampanye iklan berbayar untuk menarik pengunjung secara langsung. Hal ini akan membantu meningkatkan visibilitas bisnis, membangun brand awareness, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Yang kedua, konversi lebih tinggi. Peningkatkan
Tingkat konversi pengunjung situs menjadi prospek atau pembeli melalui landing page yang dioptimalkan. Dengan mengoptimalkan landing page, perusahaan meningkatkan peluang pengunjung untuk merubah menjadi pelanggan. Hal ini karena landing page yang baik akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, mencapaikan pesan yang jelas, dan mendorong pengunjung untuk mengambil tindakan yang diinginkan. Berikut adalah output kerja dari seorang digital marketing spesialis. Yang pertama, ada brand awareness yang lebih baik, meningkatkan kesadaran merek melalui kampanye media sosial dan iklan digital yang berhasil. Jadi, ketika seorang digital marketing spesialis berhasil meningkatkan brand awareness, artinya seorang digital marketing spesialis berhasil membuat lebih banyak orang tahu tentang produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, digital marketing spesialis menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan brand awareness. Yang pertama, bisa membuat postingan menarik di Instagram, Facebook, TikTok, atau platform lainnya. Dan yang kedua, membuat konten kreatif seperti membuat video, infografis, atau artikel yang informatif dan menghibur. Yang kedua, ada efisiensi iklan berbayar. Pengelolaan anggaran kampanye iklan berbayar yang efisiensi dengan ROI yang optimal. Ketika seorang digital marketing spesialis berhasil mencapai efisiensi iklan berbayar, artinya mereka berhasil mengelola uang yang digunakan untuk beriklan secara digital dengan sangat baik. Nah, ROI ini itu return on investment atau laba atas investasi. Itu perbandingan antara keuntungan yang didapatkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, optimal yang dimaksud ini berarti hasil yang terbaik atau seminimal mungkin dalam pemborosan. Jadi, efisiensi iklan berbayar adalah salah satu indikator keberhasilan seorang digital marketing spesialis. Dengan mencapai efisiensi, perusahaan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap rupiah yang diinvestasikan untuk iklan digital. Selanjutnya, output kerja digital marketing spesialis. Yang pertama, laporan dan analisis detail. Laporan berkala yang memberikan insight tentang performa kampanye, tren pasar, dan rekomendasi untuk perbaikan. Yang kedua, engagement tinggi di media sosial. Keterlibatan tinggi dari audiens target melalui konten media sosial yang efektif.